Yang penting bisa membimbing Nina, membimbing, bisa kayak, membimbing Nina belajar agama, bisa belajar sholat, belajar ngaji, dan membimbing masuk surga. Iya, amin. Oke. Ya udah lumayan lama lah kan, cuman tuh ya belum berani ambil tindakan gitu, karena kan belum ada gimana ya, belum pasti gitu kan. Pas udah kayak mau jenjang serius gitu kan, udah yakin berarti udah ada yang bimbing gitu maksudnya. Jadi kami mulai sekarang akan menyiapkan fasilitas bagi saudara-saudara baru kita yang mungkin mau bersyahadat. Kita siap sudah untuk di masjid ini untuk mensyahadatkan saudara kita yang baru. Islam agamaku, Nabi Muhammad Rasulku. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah, dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Inna ad-dina indallahil Islam. Al-qail la ikraha fid din. Al-qail ya hayyu ya qayyum ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kaffah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kita hiburan, rasa senang, rasa haru, karena alhamdulillah Adinda Nina Ashari ini, betul ya? Ya. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hidayah ini mahal, Bapak. Tidak semua diberikan oleh Allah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Allah berikan hidayatuddin kepada Adinda Nina Ashari. Terutama Nina ini patut sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan ke dalam kalbunya dengan rasa sungguh-sungguh, khusyuk, dengan pertimbangan, hingga dia putuskan untuk memilih Islam sebagai agamanya. Kami ucapkan atas nama seluruh pengurus Masjid Jamiatul Iman, kami mengucapkan selamat kepada Adinda Nina Ashari ini yang telah Allah kasihi, yang telah Allah berikan kebaikan, dan mudah-mudahan bisa dijaga, bisa istiqamah sampai nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami atas nama pengurus Masjid Jamiatul Iman juga ingin menyampaikan beberapa hal penting sebelum Adinda Nina Ashari ini mengucapkan syahadat di depan bapak-bapak para jemaah, depan ibunya juga ya.
Yang pertama, penting untuk diketahui bahwa di dalam Islam ini tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ini. Maka kami harapkan ini merupakan sesuatu yang keluar dari kalbunya Nina sendiri, ingin memeluk Islam, ya. Jadi saya ingin tanya, Adinda ini masuk Islam tidak ada paksaan? Tidak. Tidak, ya. Memang niat dalam hati mau masuk Islam, pakai mic. Betul dari hati. Ya. Ya. Dan kalau boleh saya tahu, ini juga bukan merupakan karena mungkin mau nikah? Tidak. Tidak. Walaupun tidak nikah, tetap mau masuk Islam. Iya. Ya, alhamdulillah, ya. Kemudian yang kedua, untuk penting untuk kita ketahui, orang tuanya masih ada, ya? Ada. Ibu ada, Ibu. ya. Ya. Kemudian bapaknya ada. Bapak ya? sakit soalnya. Kalau lagi tidak sakit, bisa. ya. Nah, ya. Ini perlu dipahami nanti ketika sudah masuk Islam, ya, maka apabila nanti orang tuanya mengajak kembali lagi ke agama asal, maka Nina sebagai orang yang sudah mengikrarkan syahadat, maka boleh menolak secara santun, ya? Secara halus, ya? Tidak boleh kasar. Jadi kepada orang tua ini, walaupun sudah beda agama, kamu tidak boleh mentang-mentang misalnya beda agama, kamu tidak hormat, kamu tidak tidak, kalau ada harta tidak mau menyantuni, tidak boleh seperti itu. Tetap berlaku sebagai anak. Ini tetap orang tua kamu, tetap ibu kamu, tetap bapak kamu yang melahirkan dan membesarkan kamu. Paham itu? Paham. Tetap bersikap sebagai anak yang harus hormat, santun. Tunjukkan bahwa kamu punya adab Islam yang seharusnya menghormati orang tua. Iya. Paham ini? Paham. Oke, ya. Mudah-mudahan orang tuanya juga nanti dapat hidayah, ya. Sekarang pertama saya ingin bacakan biodatanya, ya. Betul tak nih kira-kira biodatanya? Saya alhamdulillah narah hubungnya itu ini. Jadi beliau ini saya baru kenal, alhamdulillah. Ini sebab juga Dinda ini dapat hidayah, ya. Nama Nina Ashari. Iya. Ya, ini memang nama asalnya. Iya. Ya, Nina Ashari yang, ya. Iya. Insyaallah, ya. Kalau mau beri nama Islam, Boleh. boleh. Saya beri nama Aminah, mau tak? Boleh. Karena ada nama. Oke, ya, Aminah, biar ada nama Islamnya, ya. Tempat tanggal lahir Pontianak 20 Juni tahun 2001. Iya. Betul. Kemudian jenis kelamin perempuan, agama sebelumnya Buddha. Iya. Betul, ya. Kemudian kewarganegaraan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah
yang terakhir. Yang terakhir. Alhamdulillah. Ikuti lagi. Raditu billah Raditu billah wa bil islami dinah wabil islami dina dina wa bi Muhammadin Muhammadin wa rasulah. wa rasulullah. Aku ridha, aku ridho, Aku ridho Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasulku. Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami atas nama seluruh pengurus masjid, para imam, juga para jemaah dan semua yang hadir mengucapkan selamat. Selamat kepada Nina, kamu sudah menjadi salah satu dari saudara-saudara kami. Ya. Nah, ini ada juga saudara-saudara di belakang ada, ya. Kita semua bersaudara sekarang. Ya. Ya, alhamdulillah, ini ada bingkisan sedikit dari toko Ahbab. Diterima ya, lihat barangnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ibadah. Ya. Terima kasih banyak untuk toko Ahbab Store. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kami berada di Masjid Jamiatul Iman di Sungai Nipah, di Nipah Kuning, Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah kita dapat saudara baru, ini namanya Nina Ashari, ya Nina ya. Nina, saya mau nanya, tadi setelah syahadat apa perasaan Nina? Awalnya deg-degan sih tadi itu kan, karena belum pernah. Tapi sekarang lega. Perasaan yang Nina alami ketika selesai syahadat ada enggak? Kayak tenang gitu misalnya kan. Rasa tenang. Sejuk, Mulai mengetahui Islam itu dari mana Nina mulai mengetahui Islam? Belum ada sedikit-sedikit sih dari udah lama gitu kan, kayak dari teman atau apa gitu kan. Cuman belum tahu banyak gitu. Belum tahu banyak. Iya. Pandangan terhadap Islam dulunya seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang kan sama aja semua kan, cuman beda keyakinan gitu kan. Cuman kalau ke Islam nih mungkin lebih dapat barokah gitu kali ya. Oke. Apa ingin dapat barokah gitu ya? Bukan, maksudnya kayak biasa kan kalau kita lihat di agama Islam ini kan lebih kayak toleransinya lebih kuat ya kan, sesama manusia gitunya gitu kan, lebih dapat ya banyak pengetahuan lah gitu, dengar gitu. Nah ini menarik nih, dari Nina bilang tuh bahwa toleransi dalam Islam tuh tinggi ya. Iya. Tapi kan kita tahu dari konten-konten di media, di media sosial, kadang-kadang kan banyak berita yang menyudutkan, bahkan tentang berita negatif tentang Islam. Ini kok Nina malah berpikiran positif nih? Ada Iya. enggak kira-kira seperti apa itu? Seharusnya ya nggak boleh kayak gitu kan, soalnya kan di sesama semua tuh sama aja gitu kan, bedanya itu keyakinan gitu kan, kepercayaan gitu kan, sebenarnya tuh sama aja gitu. Nggak ada yang tinggi atau rendahnya gitu. Oke. Awal ketertarikan dengan Islam itu kira-kira sejak kapan dan apa penyebabnya? Kalau ketertarikan sih mungkin ya udah lumayan lama lah kan.
cuman tuh ya belum berani ambil tindakan gitu karena kan belum ada gimana ya, belum pasti gitu kan. Pas udah kayak jenjang serius gitu kan, udah yakin berarti udah ada yang bimbing gitu maksudnya. Kalau takutnya kan main ambil sendiri kan susah juga, soalnya kan tahulah keluarga kan beda-beda gitu. Sejak kapan mulai tertarik dengan Islam? Kalau dibilang kenal sih udah dari 2022 atau 2021 udah mulai tahu sih kan, banyak sedikitnya gitu. Berarti pada saat itu masih sekolah berarti ya? Enggak, udah lulus. Udah lulus ya? Iya. 2022 udah lulus sekolah berarti? Iya udah. Oke. Tadi saya dengar katanya mau menikah. Iya. Masuk Islam ini karena ingin menikah atau karena apa? Enggak, sama aja semuanya. Sama. Enggak hanya menikah juga. Memang ada niat gitu. Dari semua lelaki yang ada, kenapa memilih pria muslim? Gimana ya? Karena cocok, udah cocok gitu kan, udah sama-sama sepemikiran gitu kan, udah yakin lah gitu. Udah yakin lah gitu misalnya. Apa yang menurut Nina, pria muslim ini calon suami Nina, ada kelebihan di mata Nina, itu kelebihannya apa? Sehingga Nina memilih dengan mantap dan yakin untuk masuk Islam. Kira-kira ada nggak? Karena di antara laki-laki gitu kan, nggak semuanya sih, cuman tuh di antaranya tuh yang cowok saya sekarang nih kan orangnya sabar gitu, terus kerja keras kan, terus saling penyayang gitu. Dia jarang gitu, kadang kan beda-beda orang gitu, ada yang kadang main tangan apa gitu kan, kok dia enggak gitu. Jadi udah berapa lama menjalin hubungan, jadi udah yakin gitu, udah tahu orangnya gitu kan. Berarti udah berapa lama mengenal calon suami? Saya sama dia udah mau 5 tahun, 4 tahun gitu. Ternyata udah lama ya. Jadi udah yakin. Oke, harapan Nina terhadap calon suami Nina yang muslim, harapan kedepannya Nina ingin suami yang seperti apa sih? Ya harapannya kedepannya kan jadi suami yang baik gitu kan, tanggung jawab, ya ingat orang tua, ingat ya istri lah gitu kan, saling sayang, hormati gitu, pokok saling menghargai gitu, nggak yang kayak kasar ataupun kayak nggak ada tanggung jawabnya gitu kan. Pokok yang baik lah ke depannya gitu. Yang penting bisa membimbing Nina. Iya, membimbing. Bisa kayak, membimbing Nina belajar agama, iya. bisa belajar sholat, belajar ngaji, iya. dan membimbing masuk surga. Iya, amin. Oke, makasih Nina. Saya mau beralih nih ke Ibu nih. Boleh nggak Bu? Saya tanya-tanya nih Bu. Bu Ida, Ibu. Bu Ida ini kan baru mau dapat calon menantu nih Bu ya. Apa perasaan Bu Ida ketika melihat calon menantu ini bersyahadat? Ya terharu lah, sedih gak? Mana ya? Terharu Bahagia. lah, bahagia. Saya senang sekali. Bersyukurlah saya kepada Allah kan, karena mungkin ini hidayah lah diberikan Allah kepada saya kan, menantu nih orang mualaf. Dan Ibu bahagia Bu ya dapat menantu mualaf nih Bu. Nama bahagia lah. Pokoknya gimana ya? Bisa terbayangkan rasa mimpi rasanya. Kira-kira anak Ibu nantinya dan keluarga Ibu ke depannya harapannya terhadap Nina seperti apa? Harapan saya sih keluarganya sebagai kan anak saya nih, untuk nanti Nina saya itulah biar dia membimbing Nina, ajarkan sholat, mengaji, sopan santun lah pada kedua orang tua maupun mama mertua maupun kedua orang tua. Kira-kira Ibu dan sekeluarga siap nggak nih membimbing selain anak Ibu Bu ya? Iya. Suaminya, tapi sebagai orang mertua, kira-kira sanggup nggak Bu membimbing menantu Ibu yang mualaf? Insya Allah sanggup. Nina, ini agak sensitif saya bertanya ini enggak apa-apa kan? Tadi kan syahadat didampingi sama ibu ya, Iya. ibu kandung. Ibu kandung ini kan malu nih masuk TV nih Bu. Izin saya bertanya nih Bu ya.
Kira-kira ibu marah nggak sih Nina masuk Islam? Kalau ibu sih enggak marah, karena kan mungkin dia mikir udah pilihan saya gitu kan, udah takdir saya kayak gini gitu. Jadi mau marah pun enggak bisa, karena mau bagaimanapun saya anak sendiri gitu kan. Ini cerita ibu nih ikut mendampingi dan bahkan menyaksikan Nina bersyahadat kan kebanyakan orang tua, mohon maaf ya, beda keyakinan. Ketika anaknya pindah agama kadang-kadang kan nggak mau hadir. Iya. Ini kenapa nih kok ibu Nina justru mendukung bahkan menyaksikan? Ada nggak apa sih penyebabnya? Karena mungkin mama saya tuh mikirnya kan udah setuju, udah tahu gitu kan. Ya, jadi mau nggak mau kan memang harus ada dari saksi orang tua gitu kan. Jadi harus ikut gitu. Oh, alhamdulillah ibu mendukung akhirnya ya. Oke. Baik. Oke Nina, makasih banyak. Iya. Saya mau beralih ke Pak Imam. Pak Imam Rajali. Pak, di Masjid Jamiatul Iman ini sudah berapa kali Pak memfasilitasi orang untuk bersahadat? Masya Allah. Maka saya agak terharu tadi, baru pertama, pengalaman pertama ini. Ya. Jadi di Masjid Jamiatul Iman seingat saya gitu, saya baru ini, dan saya pun baru pertama kali mensahadatkan. Ya, pernah sih, tapi udah 2 kali, tetapi yang secara lengkap seperti ini, kita siapkan administrasi segala macam, ini baru ini. Dan insya Allah memang ini kita sebagai upaya dari pelayanan pengurus masjid lah untuk menyiapkan fasilitas, karena kemarin ini terinspirasi dari Bang Mulyadi itu, mereka cari dari beberapa tempat sudah, ternyata memang agak susah dari beberapa masjid, tidak siap begitu. Jadi kami mulai sekarang akan menyiapkan fasilitas bagi saudara-saudara baru kita yang mungkin mau bersyahadat. Kita siap sudah untuk di masjid ini untuk mensyahadatkan saudara kita yang baru. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, kami di sini akan berupaya memberikan pendidikan. Jadi termasuk Nina, nanti kita mau jadikan salah satu yang nanti kita ajak untuk mungkin akan diadakan semacam mungkin pengajian khusus mu'alaf, pembinaan dasar yang patut untuk dia ketahui gitu kan Islam. Alhamdulillah, berarti Masjid Jamiatul Iman ini siap memfasilitasi saudara-saudara kita yang mau ingin syahadat Pak ya. Ya. Dan siap mengadakan pelatihan dan pembimbingan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Dan bagi teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Pontianak Barat, ini bisa datang ke Jamiatul Iman jika ada dapat informasi, ada teman atau kerabatnya ingin mengenal Islam lebih dalam ataupun ingin masuk Islam, ini bisa datang ke Masjid Jamiatul Iman Sungai Nipah. Nipah Kuning. Nipah Kuning. Pontianak Barat. Jadi teman-teman bisa datang ke Masjid Jamiatul Iman Nipah Kuning Pontianak Barat. Ini masih masuk kota Pontianak. Ya, bukan masuk kota Pontianak Pak ya. Barat. Pontianak Barat. Jadi ini bertetangga dengan Kuburaya Pak ya. Ya, Kuburaya, sebelahnya Kuburaya. Oke teman-teman, sekian dari saya Bang Ilham dari channel Laskar Tujuh Langit. Jadi jangan lupa subscribe, like dan bagikan jika video ini bermanfaat. Saya bersama Pak Imam dan bersama Nina Ashari dan Ibu Ida mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak,
Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. عما يتساءلون